Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Cindy Nila Putri dengan NIM 234210840 dari tingkat 2B Poltekkes Kemenkes Padang, jurusan Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi. Nah, kali ini Cindy akan menjelaskan tentang imunisasi BCG. Untuk mengetahui bagaimana sih proses imunisasi BCG dan apa saja yang harus dilakukan setelah kita melakukan imunisasi BCG. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan imunisasi BCG. Imunisasi BCG adalah imunisasi yang berisi kuman Mycobacterium bovis yang telah dilemahkan. Nah, imunisasi BCG juga disebut Bacillus Calmette-Guerin karena ditemukan oleh Calmette dan Guerin pada tahun 1906. Nah, di Indonesia vaksin BCG disediakan dalam bentuk beku yang dikeringkan dan dimasukkan ke dalam ampul. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa tujuan utama dari vaksin BCG yaitu untuk menimbulkan kekebalan atau imun aktif dari tubuh terhadap penyakit tuberkulosis atau TBC. Usia pemberiannya bisa kita lihat yaitu diberikan pada usia 0 hari sampai usia 1 bulan, dan jika terlewat maka dapat diberikan saat bayi berusia di atas 2 bulan. Nah, namun perlu diperhatikan jika bayi berumur besar dari 2 bulan, maka dianjurkan untuk melakukan uji montok sebelum melakukan imunisasi BCG ini. Nah, cara pemberian atau dosis imunisasinya yaitu yang pertama, sebelum disuntikkan, vaksin harus dilarutkan terlebih dahulu menggunakan suntik steril autodiscassering atau ADS, yaitu besarnya sekitar 5 mili dan dosis pemberiannya 0,05 mili. Dan dosis disuntikkan secara intrakutan di daerah lengan kanan atas atau insertip muscus deltoideus dengan menggunakan autodiscassering ADS sebanyak 0,05 mili. Nah, vaksin yang sudah dilarutkan tadi ke dalam ADS harus digunakan sebelum lewat dari 3 jam karena dapat menghambat terjadinya atau kemempanan imunisasi ini jika diberikan dalam rentang waktu lebih dari 3 jam. Nah, selanjutnya perlu untuk kita perhatikan bahwa setelah penyuntikan imunisasi BCG itu akan menimbulkan bekas seperti bisul atau ulkus lokal superficial kurang lebih 3 minggu setelah pemberian imunisasi ini. Nah, itu menandakan bahwa anak-anak atau bayi sudah diberikan imunisasi BCG dan biasanya bekas tersebut akan ada seumur hidup. Nah, kejadian ikutan pasca imunisasi yaitu seperti reaksi lokal sementara yang berupa bengkak, nyeri, kemerahan pada lokasi suntikan, disertai demam dapat timbul dalam jumlah atau sejumlah besar kasus. Namun tidak usah khawatir, ini juga kadang-kadang terdapat reaksi berat seperti demam tinggi, iritabilitas atau rewel, dan menangis dengan nada tinggi yang dapat terjadi 24 jam setelah pemberian imunisasi BCG. Namun, ibu-ibu dapat tenang karena terdapat beberapa cara untuk menangani kejadian ikutan pasca imunisasi ini. Yang pertama yaitu ibu atau orang tua dianjurkan untuk memberikan minuman lebih banyak seperti memberikan ASI atau buah yang mengandung air. Yang kedua, jika anak demam, kenakan pakaian tipis. Yang ketiga, bekas suntikan dan nyeri dapat dikompres dengan air dingin. Jika demam, bisa diberikan paracetamol 15 gram setiap 3-4 kali. Mungkin ibu-ibu dapat memberikannya maksimal 6 kali dalam waktu 24 jam. Bayi boleh mandi atau ibu-ibu cukup menyeka tubuh bayi dengan air hangat saja. Dan jika reaksi semakin berat dan ibu sangat merasa khawatir, ibu boleh membawa bayi ibu ke fasilitas kesehatan kembali atau ke fasilitas kesehatan lainnya. Nah, siapa saja sih yang tidak boleh mendapatkan vaksin BCG? Yang pertama yaitu
bayi yang menderita positif HIV atau ibunya terkena HIV. Yang kedua, pernah memiliki hasil tes kulit tuberkulin positif. Yang ketiga, menjalani pengobatan yang menurunkan sistem kekebalan tubuh, seperti jika anak tersebut minum obat dia akan lemas, maka tidak boleh melakukan vaksin atau imunisasi ini. Nah, bayi dengan berat kurang dari 2,5 kg dan sedang sakit atau demam juga tidak dibolehkan untuk mengikuti atau melakukan imunisasi atau vaksin ini. Nah, mungkin sekian dulu video atau tentang vaksin atau imunisasi BCG yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih, sampai jumpa. Dah.